warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi mengenai DES atau metode data encryption standar. Perkenalkan, saya Bimbel Sabati. Kenalkan saya Suni Meninda ya. Saya Alia Nisa. Dan saya Hafida Arba Sabrina. Dalam pengenalan kriptografi, algoritma data encryption standar atau DES punya peran besar sebagai salah satu metode enkripsi simetris yang pernah menjadi standar global. Dikembangkan pada tahun 1970-an, DES menggunakan struktur Feistel dengan ukuran blok 64 bit dan kunci 56 bit, serta telah digunakan secara luas untuk melindungi komunikasi, transaksi keuangan, dan data penting selama bertahun-tahun. Selanjutnya, permasalahan terdapat di DES ini, dia mempunyai kelemahan utama, yakni panjang kunci yang hanya 56 bit, dan tantangan pengamanan citra digital, yaitu mengamankan data, gambar, atau citra itu lebih sulit dibandingkan teks biasa. Selanjutnya ada solusi dan modifikasi MSDS. Untuk menutupi kelemahan tersebut, muncul pengembangan seperti Magic Square Data Encryption Standard atau MSDS. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam menyusun kajian. Yang pertama ada pengumpulan dan seleksi data, yaitu proses mencari sumber referensi primer seperti jurnal ilmiah atau buku, dan memilih mana yang paling relevan dengan topik DES. Kemudian yang kedua ada kategorisasi domain penelitian, yaitu mengelompokkan data yang sudah didapat ke dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian yang ketiga ada ekstraksi metrik kuantitatif, yaitu mengambil data berupa angka atau hasil pengujian dari penelitian terdahulu, seperti kecepatan enkripsi atau nilai PSNR, untuk dianalisis secara objektif. Lalu ada literatur terhadap algoritma DES. Slide ini tuh membahas tinjauan mendalam mengenai kondisi algoritma DES saat ini. Yang pertama ada analisis komparatif dan keterbatasan fundamental, yaitu membandingkan DES dengan algoritma lain dan menyoroti batasan dasarnya, terutama ukuran kunci yang kecil. Kemudian yang kedua ada kriptanalisis tingkat lanjut, yaitu dia membahas metode serangan modern untuk membobol DES menggunakan pendekatan statistik dan algoritma pencairan cerdas. Kemudian yang ketiga ada ancaman komputasi kuantum, menjelaskan bahwa di masa depan komputer kuantum akan mampu memecahkan enkripsi DES jauh lebih cepat daripada komputer biasa. Selanjutnya ada modifikasi struktur internal Magic Square atau DSE. Yang pertama di sini ada integrasi Magic Square 3x3. Jadi di sini itu jadi di Magic Square ini matriks matematika dalam berukuran 3x3, di mana jumlah nilai pada setiap baris, kolom, dan diagonal utama selalu sama, biasanya bernilai 15 untuk matriks 3x3 standar. Selanjutnya ada ekspansi bit dan linear fastback shift register atau LFSR. Di sini itu memperluas manipulasi blok plain text secara signifikan hingga 96 bit per blok. Untuk mengakomodasi kompleks matriks, selain itu kunci 48 bit yang dihasilkan oleh schedule DES standar.
Yuli, next. Oke. Ya, lanjut. Silakan. Selanjutnya ada inovasi dan modifikasi arsitektural. Yang pertama itu ada pendekatan arsitektur keamanan multi layer sebagai alternatif modifikasi internal. Jadi di sini itu mengusulkan arsitektur sistem berlapis, hibrida, alih-alih memperbaiki algoritma DES itu sendiri. Metodenya menggabungkan varian triple DES atau 3 DES secara serial dengan algoritma ASN. Yang kedua ada integral kecerdasan buatan dan optimasi cloud. Jadi di sini tuh ada di sini terjadi inovasi juga terjadi pada layar aplikasi dan implementasi sistem. Contohnya ada NNN dan irrigation. Jadi di dalam sini digabungkan dengan teknik homomorphic atau AEE untuk mengamankan arsitektur kecerdasan buatan. Jadi mereka itu melatih jaringan saraf tier 1 dan menggunakan algoritma ini secara kombinasi. Terus selanjutnya ada evaluasi. Yang pertama ada evaluasi kriptanalisis, probabilistik, dan metaheuristik. Jadi bagian ini itu menunjukkan bahwa sebagai metode modern berhasil membuktikan kelemahan DES. Pendekatannya Bayesian mampu mengurangi ketidakpastian dalam proses pencarian kunci. Jadi sementara algoritma memetiknya terbukti lebih cepat menemukan subkey dibanding metode konvensional. Selain itu, dalam konteks komputansi kuantum, DES juga semakin tidak tahan dengan algoritma seperti Grover. Jadi dapat mempercepat proses pemecahan kunci secara signifikan. Lalu B ada evaluasi kinerja MSDS dan enkripsi citra. Di evaluasi ini ditegasin kalau MSDES itu mampu meningkatkan kualitas enkripsi. Jadi secara signifikan terutama pada citra digitalnya. Hasil enkripsinya seperti noise tanpa pola histogram menjadi rata dan nilai entropi mendekati sempurna. Itu menunjukkan keacakan tinggi. Lalu selain itu nilai PSNR yang rendah dan MSE yang tinggi menandakan perbedaan ekstrim antara citra yang asli sama hasil inskripsinya, sehingga keamanannya data semakin terjamin. Lalu ada evaluasi skema multilayer dan lingkungan paralel. Di bagian ini ditunjukin kalau kombinasi algoritma seperti 3DES dan AES dalam skema multilayer bisa meningkatkan ketahanan terhadap berbagai serangan kriptografi. Jadi dari sisi performa, penggunaan arsitektur paralelnya dengan multithreading mampu meningkatkan kecepatan proses enskripsi dan mengurangi beban CPU. Lalu secara signifikan sehingga sistem tetap efisien maupun kompleks. Lalu yang terakhir ada dari sisi conclusion. Jadi kesimpulannya dinyatakan kalau DES klasik ini udah lagi nggak layak digunakan sebagai standar keamanan karena dia rentan terhadap berbagai serangan modern. Jadi kayak termasuk ancaman komputansi kuantum. Tapi struktur dasarnya masih bernilai dan dapat dikembangkan melalui modifikasi kayak MSDES atau digunakan dalam sistem multilayer. Jadi kedepannya DES
bisa lebih berperan sebagai bagian dari sistem enkripsi yang lebih kompleks, juga bisa terintegrasi dengan teknologi modern seperti komputansi paralel, sehingga datanya itu bisa jadi relevan, terus keamanan datanya lebih bagus. Udah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.